Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan terkait tindak pidana terhadap badan. Selamat menyaksikan. 我对未来太多不确定，我只能确定你就是唯一，不怕走散在人海里，因为我真的走心，爱着你，亲爱的，我对你是三心二意，听仔细，绝对不是三心二意。 Menurut doktrin, penganiayaan yaitu setiap bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sedangkan menurut jurisprudensi, penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak, yakni penderitaan, rasa nyeri atau luka. Luka sendiri yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuknya yang semula. Sedangkan rasa sakit diartikan bahwa hanya cukup bahwa orang lain tersebut merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badannya. Jadi, penganiayaan merupakan tindakan melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ini merupakan tujuan atau kehendak dari sang pelaku. Harus adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Contohnya, memukul, menendang, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam. Jenis-jenis penganiayaan. Penganiayaan dibagi menjadi dua, yakni penganiayaan dengan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja atau kealpaan. Penganiayaan dengan sengaja sendiri dibagi menjadi 6, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu. 1. Kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan atau misbeneling, dimuat pada pasal 351 sampai 358 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, penganiayaan biasa. Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut sebagai penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 KUHP, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan bukan penganiayaan berat dan bukan juga penganiayaan ringan. Pasal 351 dan sanksinya berbunyi sebagai berikut. Unsur-unsur penganiayaan biasa yakni adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh, akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. Perlu diingat, akibat kematian pada penganiayaan biasa tidak dituju oleh pelaku, yang menjadi tujuan adalah sekedar rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan saja. Contohnya itu seperti mencubit, memukul, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai penganiayaan ringan dan penganiayaan berencana. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pasal tersebut termuat juga sanksi dari penganiayaan ringan. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah yang pertama, bukan berupa penganiayaan berencana, dan yang kedua, bukan penganiayaan yang dilakukan pertama terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri ataupun anaknya, kemudian yang kedua terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau menjalankan tugasnya yang sah, kemudian yang ketiga dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa ataupun kesehatan untuk dimakan atau diminum, dan yang ketiga tidak menimbulkan yang pertama penyakit, kemudian halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Adapun contoh dari penganiayaan ringan, si A menampar si B 3 kali di kepalanya. B merasa sakit tetapi tidak jatuh sakit dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat penganiayaan ringan. Kemudian penganiayaan berencana. Penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Dikatakan penganiayaan berencana jika memenuhi syarat yang pertama, pengambilan keputusan untuk berbuat kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Kemudian yang kedua, sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan perbuatan, ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan, dilakukan dalam suasana hati yang tenang. Penganiayaan
penganiayaan berat pada pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat ini dalam rumusan pasal terbagi menjadi dua bentuk, yaitu satu, penganiayaan berat biasa, yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan memang diinginkan oleh si pelaku agar menimbulkan luka berat. Penganiayaan ini diancam pidana paling lama 8 tahun. Dua, penganiayaan berat menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukan akibat yang dihendaki oleh pelaku karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian di sini bukan karena akibat yang dihendaki oleh pelaku. Penganiayaan ini diancam pidana paling lama 10 tahun. Penganiayaan berat berencana pada pasal 355 KUHP. Berdasarkan rumusan pasal, penganiayaan berat memiliki dua macam, yaitu satu, penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian di mana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar-benar terjadi dan harus dibuktikan bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dihendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan. Yang kedua, yaitu penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan yang diperberat, di mana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian, tetapi matinya korban memang tidak dihendaki oleh pelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan tidak direncanakan. Penganiayaan ini diancam pidana paling lama 15 tahun. Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana terhadap orang-orang tertentu. Sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk dapat dikenakan pasal penganiayaan ini, selain korban memiliki kualitas tertentu seperti pejabat negara, pegawai negeri, dan lain sebagainya, termasuk juga pelaku memiliki kualitas tertentu pula. Maka, jika melakukan penganiayaan, ancaman hukuman ditambah 1/3 dari ancaman hukuman pokok. Selanjutnya, kejahatan yang dilakukan karena kelalaian diatur dalam pasal 359 KUHP, pasal 360 KUHP. Pada pasal 360 KUHP, perkataan karena kesalahannya atau kealpaannya menunjukkan bahwa kejahatan ini berupa kejahatan culpa. Unsur kesalahannya berbentuk tidak sengaja atau culpa atau karena kurang hati-hati. Isi pasal ini hampir sama dengan isi pasal 359 KUHP. Hanya bahwa akibat dari pasal 359 adalah mati orang, sedang akibat pasal 360 adalah luka berat, luka yang menyebabkan jatuh sakit, dan luka ringan yang tidak terhalang pekerjaannya sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke contoh kasus dari penganiayaan. Ada dua contoh kasus yang akan saya coba jelaskan dalam kali ini. Pertama, misalnya si Andi menempeleng Budi sebanyak 3 kali di kepalanya. Kemudian Budi merasakan sakit tetapi tidak jatuh sakit dan masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya. Maka perbuatan Andi dalam kasus ini adalah merupakan penganiayaan ringan. Adapun unsur-unsur yang telah terpenuhi dalam kasus ini seperti unsur barang siapa, yang artinya barang siapa yang melakukan tindak pidana penganiayaan di sini. Di sini yang dimaksud dengan barang siapa adalah si Andi. Kemudian unsur kedua yaitu perbuatan penganiayaannya. Berdasarkan kasus ini, perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Andi yaitu menempeleng Budi sebanyak 3 kali. Kemudian lanjut ke contoh kasus yang kedua, Andi merasa kesal dengan Budi karena pada saat Budi dirawat di rumah sakit, seorang perempuan yang Andi sukai pergi menjenguk dan merawat Budi selama di rumah sakit. Karena merasa dihianati, maka Andi mengajak Budi untuk pergi keluar dari rumah sakit dengan alasan agar kondisi Budi lebih baik. Sesampainya di tempat tujuan, Andi dengan sengaja memukul Budi untuk meluapkan rasa kesalnya. Sehingga Budi pun jatuh tersungkur. Warga di sekitar pun sadar adanya kerusuhan di suatu tempat itu. Oleh karena itu, warga langsung membawa Budi ke rumah sakit. Dikarenakan Budi masih dalam perawatan di rumah sakit, maka tak berapa lama kemudian setelah diperiksa oleh dokter, Budi dinyatakan meninggal dunia. Perbuatan yang dilakukan Andi ini merupakan perbuatan penganiayaan berat. Unsur-unsurnya ada barang siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan yang berdasarkan kasus ini adalah si Andi. Kemudian adanya perbuatan penganiayaan. Berdasarkan kasus ini, penganiayaan yang dilakukan Andi adalah memukul Budi
secara berulang-ulang kali. Yang unsur yang ketiga adalah akibat. Akibat dari perbuatan yang Andi lakukan yang menyebabkan Budi meninggal dunia. Penganiayaan ringan yang dilakukan oleh si Andi dapat dikenakan pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman kurungan paling lama 2 tahun. Sedangkan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Andi yang menyebabkan kematian dapat dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman kurungan paling lama 7 tahun. Baiklah, demikianlah sedikit penjelasan dari kami terkait tindak pidana terhadap badan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila terdapat pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.